bisa teu bisa nu penting mah ngaji we si istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kemarin kita sudah mengetahui bahwa dipardukannya puasa di bulan Ramadan berdasarkan dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan syarat-syarat sahnya daripada puasa. Jadi nanti ada syarat sah dan ada syarat diwajibkannya puasa, syarat wajibnya puasa. Jadi ingat, ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Pertama kita akan membahas dulu syarat sahnya puasa. Seperti biasa kita membaca kitab Taqiyyatus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana wal muslimin fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Syurutus sihhatis shaumi, yaitu syarat-syarat sahnya puasa. Pertama, al-islamu, satu harus Islam. Jadi payustaratu ayyakuna musliman jami'an nahar falawir tadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Jadi syarat seorang sah puasanya yaitu harus beragama Islam dari seluruh hari yang dia puasai, dari sepanjang hari yang dia puasai. Contoh, ya dia puasa kan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah itu harus Islam. Bagaimana ketika ada murtad? Na'udzubillahi min dzalik. Murtad, baik murtad pekerjaan, murtad ucapan, murtad secara i'tikad, maka walaupun sedikit saja kemurtadannya maka batal puasanya. Nah, berarti orang kafir nggak wajib puasa, nggak sah puasanya. Orang kafir nggak sah puasanya. Jadi kalau ada yang ngatain, oh dia kafir, non muslim, rajin puasanya, kalau orang Islam puasa ikut puasa, ya tetap nggak sah, karena syarat puasanya adalah yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, syarat puasa itu adalah al-aqlu, dia harus memiliki akal. Payustaratu ayyakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Nah, dia itu syarat yang kedua harus berakal. Jadi seorang sah, dikatakan sah puasanya ketika orang itu berakal dan mumayyiz di sepanjang hari tersebut. Bagaimana ketika dia gila? Falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Bagaimana ketika tengah-tengah puasa dia gila? Wah, lagi puasa nih. Lagi puasa, tiba-tiba dia jalan ke perapatan, buka baju, buka celana, goyang-goyang. Orang gila berarti nih, batal puasanya. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat sah puasa itu adalah an-naqau minal haili wan nifas, yaitu dia bersih daripada haid dan nifas. Payustaratu ayyakunal mar'atu tahiran jami'an nahar falau hadat fi akhirin lahdatin minan nahari batala shaumuhu kadzalika law taharat asna'ahu walakin yusannu lahal imsak. Syarat sah puasa yang nomor 3 adalah suci daripada haid dan suci daripada nifas. Yang keempat, syarat sah puasa itu al ilmu bi kaunil waqti qabilan lisawm. Dia betul mengetahui bahwa waktu tersebut adalah menerima untuk melaksanakan puasa. Memang ada waktu yang tidak menerima untuk melaksanakan puasa. Ada, seperti mana puasa di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, itu kan waktu-waktu yang tidak menerima atau tidak sah, bahkan haram berpuasa di hari tersebut, atau hari tasyrik. Kita sudah bahas sebelumnya. Nah, jadi harus mengetahui betul bahwa waktu ini, hari ini adalah hari betul-betul boleh kita melaksanakan puasa. Apalagi bulan Ramadan, memang itu wajib. Nah, paham ya? Kemudian ada lagi yang kedua adalah wasyurutu wujubis shaumi. Syarat daripada wajibnya puasa. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Bagaimana syarat wajib? Syarat wajibnya puasa adalah satu al-Islam. Jadi maksudnya yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang Islam. Kalau orang kafir nggak wajib puasa? Enggak, karena dia belum Islam. Jadi la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Tetapi ketika orang kafir ini masuk Islam, maka dia harus atau wajib melaksanakan puasa ketika masuk bulan Ramadan. Begitu.
Jadi analoginya gini, ketika seseorang belum masuk rumah kita, ya terserah aturannya gitu. Tapi setelah masuk rumah kita, dia harus mengikuti aturan rumah kita. Jaga kesopanan, jaga tata tertib, atau menerapkan misalnya rumahnya yang ber-AC dilarang rokok misalnya di rumah itu. Ya atur ikutan aturan rumahnya gitu. Seperti itu juga non muslim ketika dia belum Islam, ya tidak diwajibkan puasa. Tidak ada tuntutan untuk wajibnya puasa di dunia. Begitu maksudnya. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, wajib melaksanakan puasa Ramadan atau puasa yang dipardukan lainnya seperti puasa nazar, puasa qadha dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya puasa adalah taklif, yaitu taklif itu balighun akilan, ayyakuna balighun akilan, harus ada seseorang ini baligh dan berakal. Jadi kalau belum balik nggak wajib, cuman sah gitu loh, cuman sah karena syarat sah tadi adalah mumayyiz. Ketika dia masih bocah, umur 10 tahun, 9 tahun yang belum balik ya, belum masuk pada tanda-tanda balik, umpama belum mimpi jima atau belum keluar mani atau dan lain sebagainya tanda balik, maka di bawah umur 15 tahun, anak 7 tahun tapi sudah tamyiz, berarti 7 tahun jelas belum balik, tapi sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tamyiz itu bisa makan sendiri, nggak mesti disuapin lagi. Tamyiz itu dia tahu nih, oh ini coklat, ini tai kotok, itu tamyiz. Baik. Puasanya sah nggak? Sah, bahkan justru mesti diperintahkan sama orang tuanya, wajib untuk membiasakan bahwa anak ini terbiasa dengan ibadah dari sejak kecil. Puasanya bagi dia sah, ada pahalanya ada, cuman belum diwajibkan karena belum balighun akilan, belum balik dan berakal, tapi puasanya sah gitu. Jadi kedua, syarat wajibnya puasa adalah taklif. Bagaimana seseorang yang baligh berakal tapi tidak puasa? Ya dosa. Karena sudah masuk pada syarat wajib, diwajibkan bagi dia baligh berakal, yaitu berpuasa. Yang ketiga, syarat daripada puasa itu al-itaqah, kuat. Al-qudratu alaih, kuat untuk melaksanakan puasa. Baik kuatnya itu hissan secara bukti nyata atau syar'an secara syariat agama. Secara hissan, kuat secara hissan itu seperti bagaimana? Seperti secara bukti nyata tidak sakit, itu kuat secara hissan. Ya. Kalau kuat secara syariat apa? Seperti orang yang wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas. Mungkin orang yang sedang haid tenaganya ada, badannya sehat, tapi secara syara dia tidak dihukumi kuat berpuasa, maka itu tidak termasuk syarat wajib puasa karena tidak itaqah, tidak kudroh ala saumi gitu loh. Nah, jadi kuat ini ada dua, ada kuat secara hissi atau hissan itu secara bukti nyata, dua kuat secara syar'an pandangan agama. Jadi syarat wajibnya puasa nomor ketiga adalah harus kuat baik secara hissan bukti nyata maupun secara syar'an. Kuat secara bukti nyata dia sehat walafiat. Kuat secara syariat agama, wanita tidak dalam keadaan haid atau tidak sedang dalam keadaan nifas. Yang keempat, syarat wajibnya puasa adalah as-sihhatu. Dia dalam keadaan sehat. Wala yajibu 'alal maridi, tidak wajib puasa bagi seorang yang sakit. Cuman sakitnya ini apa? Cuman sakit puyeng-puyeng karena tidak punya duit? Bukan. Sakitnya ini ada batasan sakitnya. Wadobtul maradi al-mubihi lil fitri, yaitu definisi atau batasan daripada hukum sakit yang membolehkan untuk berbuka puasa atau tidak melaksanakan puasa wajib, yaitu alladzi yukhafu minhul hilak aw ta'akhurus syifa aw ziyadatul marad wa dzalika ma yusamma mahdzurat tayammum. Sakitnya ini yang mana dikhawatirkan ketika dia melaksanakan puasa ini
akan bertambah rusak badannya. Begitu. Tapi kalau cuma puyeng dikit, itu puyeng karena begadang kali kurang tidur, ya itu tetap wajib puasa. Atau demam-demam tapi dia masih bisa jalan-jalan dan lain sebagainya, itu masih kuat puasa. Atau cuma masuk angin, terab-terab doang dikit, ya itu masih kuat puasa. Belum masuk kategori sakit yang dikhawatirkan ketika dia berpuasa membuat kerusakan badannya semakin berlebih di badannya, gitu loh. Nah, kelima, syarat wajibnya puasa al-iqamatu, dia sedang bermukim. Nah, fala yajibu 'alal musafir allazi yusafiru safaron tawilan, tidak wajib puasa bagi seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan, atau disebut bahasa agamanya musafir, perjalanannya safaron tawilan, perjalanan yang panjang. Bagaimana safaron tawilan itu? Safaron tawilan itu adalah marhalataini, dua marhalah. Bagaimana marhalahnya? Banyak ulama menafsirkan di sini minimal 82 km, atau ada yang menghukumi minimal 119 km, 90 km. Nah, ketika perjalanan jauh seperti ini tidak diwajibkan dia melaksanakan puasa. Tapi ingat, harus mengqadha. Seperti tadi, orang yang sakit juga wajib mengqadha ketika dia sehat di bulan lain selain Ramadan. Kemudian orang yang sedang haid wajib mengqadha nanti di bulan setelah bulan Ramadan, di bulan lainnya. Orang yang melaksanakan perjalanan jauh, misalkan di bulan Ramadan kurang lebih 82 km ke atas, dia boleh tidak melaksanakan puasa. Cuma nanti setelah bulan Ramadan dia harus mengganti puasa tersebut, atau namanya mengqadha wajib itu. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi syarat wajibnya puasa yang kelima adalah al-iqamah. Apa itu al-iqamah? Dia bermukim di rumah, tidak sedang bepergian dalam keadaan bepergian yang jauh, yang membolehkan sholat jamak dan qashar. Itu dua marhalah, minimal 82 km. Oh, kok bagaimana kalau saya tiap hari kerjanya dari mana? Ya kerja paling cuma 30 km, 20 km, ya itu tetap wajib puasa. Itu tetap dimasuki hukum iqamah, bukan hukum musafir, seperti itu ya. Jadi ingat, ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa. Untuk merimain kembali, untuk mengingat kembali, satu, ada syarat sahnya puasa yaitu Islam, kedua berakal, ketiga bersih daripada haid dan nifas, keempat adalah mengetahui bahwa waktu tersebut itu boleh untuk melaksanakan puasa. Sekarang syarat wajibnya puasa adalah satu Islam, dua taklif balik berakal, ketiga adalah itaqah kuat untuk melaksanakan puasa baik secara bukti nyata atau secara syariat agama. Keempat adalah sehat, kelima adalah bermukim. Nah, kelima adalah bermukim. Pertanyaan, kalau santri gimana? Dia kan kagak mukim, ada di pesantren. Nah, gini. Jadi rukhsah syar'i atau keringanan dari syariat agama, batasan orang yang bepergian itu 3 hari 3 malam. Kalau santri lebih dari 4 hari di pondok pesantrennya itu, bahkan ada yang 1 bulan, tahunan, 1 semester pulang, bahkan ada yang santri itu yang tirakatnya 3 tahun gak pulang ke rumah. Lah itu wajib, itu termasuk iqamah, seperti itu ya. Jadi batasan perjalanan, batasan iqamah itu lebih kurang dari 3 hari 3 malam. Itulah sekelumit permasalahan tentang syarat sah dan syarat wajibnya puasa. Insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas bagaimana rukun-rukun puasa. Rupanya itu saja dulu pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan sama-sama di akhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab.